Wardatina Mawa ungkap isi chat soal percepat proses perceraian usai sebut diduga akan dipenjara atas laporan polisi Inara Rusli di Mabes Polri terkait dugaan ilegal akses. Entah dari siapa chat tersebut, namun dalam postingannya Wardatina Mawa sangat berharap agar tidak dipertemukan lagi dengan orang-orang yang ia sebut tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya sendiri. Wardatina Mawa juga dalam postingan yang lain seakan menunjukkan bahwa dirinya sudah siap jika dirinya akan dipenjara terkait tuduhan diduga melakukan illegal access atas video bukti dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Lantas, seperti apa bentuk kesiapan Wardatina Mawa menghadapi semua kemungkinan terburuk tersebut dalam hidupnya? Seperti apa isi postingan Wardatina Mawa tersebut? Seperti apa pula respon pihak Insanul Fahmi usai Wardatina Mawa menyebut diduga dirinya akan dipenjara dalam tempo dekat? Apa yang membuat Insanul Fahmi baru-baru ini sempat merasa kesal dari sikap Wardatina Mawa hingga meluapkan kemarahannya di sosial media? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk Mawa kembali memposting sesuatu di akun sosial medianya di tengah prahara rumah tangganya dengan Insanul Fahmi dan prahara hukumnya dengan Inara Rusli. Dalam postingannya, Wardatina Mawa menulis tentang dirinya yang tidak ingin lagi dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya sendiri. Wardatina seakan menyindir Insanul Fahmi dan Inara Rusli, meski ia sama sekali tidak menyebut nama keduanya. Mawa juga menulis bahwa dirinya tidak membutuhkan mereka lagi dalam kehidupannya. Bahkan Wardatina Mawa juga menunjukkan sebuah potongan chat entah dari siapa yang membicarakan agar proses perceraiannya dengan Insanul Fahmi agar dipercepat. Seperti ini postingan Wardatina Mawa di sosial medianya. Semesta, tolong jangan pertemukan aku lagi dengan orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya sendiri. Suruh Mawa sama keluarganya cepetin aja sidangnya, jangan dilama-lamain. Jangan pernah lagi nampakin muka mereka depan abang dan keluarga abang. Afnan abang aja yang urus nanti. Dalam postingan lainnya, Wardatina Mawa tiba-tiba menulis akan menitipkan putranya jika ia tidak mendapatkan keadilan di negeri ini, alias jika ia masuk penjara atas laporan Inara Rusli atas dugaan ilegal akses. Dalam postingan di akun sosial medianya, ia menunjukkan sebuah potongan chat yang membicarakan tentang 20 tahun penjara terkait laporan di Mabes Polri. Meskipun dalam video postingan itu memperlihatkan Wardatina Mawa yang tengah mengemudi speedboat, namun ia justru menulis tentang mereka yang selingkuh, aku yang dipenjara. Mawa pun meminta doa yang terbaik untuk dirinya dan putranya. Guys, kalau takdirnya aku tidak mendapatkan keadilan di negeri ini, aku titip Afnan sama bapaknya ya. Tolong doakan yang terbaik untuk kami. Makasih ya Lia, abang ngehindarin gak mau dimain-mainin aja. Gak mau kayak keset kali dibuat dan habis kesabran. Lebih tenang kayak sekarang. Nanti kalau mau ketemu di pengadilan aja case Mabes. Nanti kalau orang itu semua masuk 20 tahun, Afnan abang yang urus. Bulan depan insya Allah. Sebelumnya, Wardatina Mawa telah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan illegal access yang dilaporkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas Mawa. Wardatina Mawa saat itu dimintai keterangannya terkait video rekaman CCTV di rumah yang ditempati Inara Rusli, di mana isinya diduga merupakan bukti hubungan intim Inara Rusli dengan Insanul Fahmi.
Video tersebut sebelumnya telah menjadi bukti kuat Wardati Namawa atas laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi dan Wardati Namawa di Polda Metro Jaya terkait dugaan persinahan dan perselingkuhan, yang proses hukumnya kini masih bergulir. Pada kesempatan tersebut, Wardati Namawa secara mengejutkan mengungkap bahwa dirinya sudah menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan pada tanggal 26 Februari 2026. Langkah tersebut merupakan bentuk kekecewaan Wardati Namawa yang mengaku cintanya telah dikhianati Insanul Fahmi. Ia pun mengungkapkan pesan setajam panah kepada Insanul dan Inara Rusli. Ia sampaikan dengan nada dan suara yang bergetar, seakan memendam rasa sakit akibat kalbunya yang terluka terkait sikap Insanul yang belakangan ini suka menyalahkan pihak lain atas langkah yang diambil Wardati Namawa. Ia tegaskan bahwa tak ada intervensi dari pihak manapun atas setiap langkah yang telah diambilnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa janji sucinya dengan Insanul sudah berakhir alias selesai. Ia berjanji tak akan melanjutkannya lagi rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Bahkan Wardati Namawa dengan gamblang mengungkap bahwa dirinya bukan tipe perempuan yang mau dengan pria bekas dari perempuan lain. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen Indonesia udah pada tahu. Dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong, teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan saya. Terima kasih. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Tak hanya itu, Wardati Namawa sebelumnya juga telah mengakui bahwa kalbunya kembali merasa terusik ketika di depan penyidik saat itu ia lagi-lagi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bukti video rekaman CCTV dugaan perselingkuhan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Hal itu diakuinya membuatnya seakan mengungkit kembali luka lama yang telah menganga lebar dan begitu dalam di kalbunya, di mana selama ini ia pendam dan belum benar-benar sembuh. Wardati Namawa berharap cukup hatinya saja yang hancur lebur. Jangan sampai anak-anak atau siapapun lagi ikut merasakan hancur seperti yang ia alami dan rasakan selama ini. Wardati Namawa juga meminta tolong kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli agar mengakui kesalahan mereka. Karena di mata Wardati Namawa, fakta dugaan perzinaan dan dugaan perselingkuhan Insanul dan Inara Rusli memang ada. Bahkan di mata Wardati Namawa, sosok Insanul dinilainya sebagai pengkhianat cinta sucinya. Maka Wardatina mengungkap bahwa demi harga diri sebagai perempuan, ia pun tak sudi lagi melanjutkan pernikahannya dengan Insanul. Bahkan sempat terlontar kata jijik dari mulutnya. Tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Luka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan. Faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun.
Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama lelaki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Tempat menyinggung kamu malah. Maaf ya, kalau ya jidilah najis lah Rasul. Ya jidilah najis lah Rasul. Di sisi lain, respon mengejutkan Insanul Fahmi usai Wardatina Mawa menyebut dirinya diduga akan dipenjara terkait laporan polisi dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi di Mabes Polri. Lantas, seperti apa tanggapan selengkapnya dari Insanul Fahmi dan apa pula yang membuatnya merasa kesal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Mendengar kabar bahwa Wardatina Mawa menyebutkan dirinya diduga akan dipenjara atas laporan polisi Inara Rusli dan Insanul Fahmi, pihak Insanul Fahmi melalui Tommy kuasa hukumnya pun akhirnya menanggapi. Tommy menilai bahwa anggapan Wardatina Mawa bahwa dirinya akan dipenjara masih terlalu jauh dari titik masalah saat ini. Menurut kuasa hukum Insanul, proses hukum yang kini dijalani Wardatina Mawa sifatnya masih praduga tak bersalah. Pihak Insanul menilai bahwa bukan itu yang menjadi esensi masalah dalam rumah tangganya dengan Wardatina Mawa. Esensi itulah yang perlu dibicarakan berdua dan dianjurkan untuk tidak membawanya ke ranah sosial media. Diharapkan pihak Insanul agar tidak terlalu terbawa emosi dalam menghadap prahara ini. Pihaknya juga menganjurkan kepada Wardatina Mawa agar memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum yang kini bergulir. Ya, kalau proses hukum itu kan pandangan dan segala sesuatu apa yang menjadi satu yang didalilkan, yang dilaporkan, yang disangkakan kan masih disangkakan ya. Jadi semua masih perception of innocent ya. Jadi kita masih praduga tak bersalah. Kalau ngomongin masalah bicara ditahan dan lain-lain itu bagian sebenarnya bukan kepada pokok masalahnya seperti itu, karena memang sama-sama saling mungkin ya harusnya dibicarakan kan berdua aja, ribut berdua, jangan sampai ke media sosial. Saya sampaikan ke Insan tadi, saya juga tegur juga, maksudnya saya ini kan ngasih pandangan yang terbaik ya. Udah jangan memicu lagi hal-hal yang spekulatif, biar nanti tidak menimbulkan hal-hal yang nggak baik juga. Banyak serangan-serangan dari baik itu netizen, dari buzzer-buzzer negatif dan lain-lain. Ya kita harus bijak lah, biar nggak terlalu panjang sekali ini ceritanya ini kan. Udah kita hargai dulu proses hukum, gue proses yang sekarang berjalan, udah jangan terlalu terbawa dengan emosional. Ini masalah egosentris masing-masing pihak yang tentunya kita harus lebih memperhatikan itu ya. Tak hanya itu, Tommy selaku kuasa hukum Insanul juga mengungkap bahwa kliennya sempat merasa kesal karena pada momen lebaran baru-baru ini ia tidak bisa bertemu dengan putranya. Karena komunikasi yang sulit dan berbelit dengan Wardatina Mawa, Insanul menyebut dirinya merasa seperti mengemis-ngemis untuk bisa bertemu dengan putranya. Bara kekesalan itulah yang ditumpahkan Insanul Fahmi di sosial media.
Maka, seperti inilah komunikasi Insanul dengan Wardatina Mawa terkait anak yang belakangan ini diakui pihak Insanul tidak baik-baik saja. Iya, karena kan pertama Insanul tuh udah memang agak sedikit kesal. Ini poinnya ya, pertama awal ya. Karena anaknya dia sampai sekarang juga belum bisa ketemu anaknya. Lebaran juga nggak bisa. Sebelum Lebaran memang udah ada informasi mau ketemu anak atau enggak, tapi disampaikan kan suruh, karena itu ada di Medan kan, dia tahu rumahnya Insanul kan, bawa aja ke rumah kan gitu. Siapa namanya, Afnan kan gitu. Jadi terpancing lah dengan beberapa emosional yang mungkin emosi jadi sensitif ya. Terus akhirnya nggak ada respon bagus, akhirnya juga nggak terjadi ketemuan lah anak Insanul dengan anaknya kan, Afnan. Nah itu yang terjadi, terus akhirnya jadi berkembang, kesal kan, kok jadi seperti ini, kayak aku ngemis-ngemis minta anakku sendiri biar ketemu aku di waktu Lebaran. Itu sih poinnya. Terjadi satu ketersinggungan yang mungkin arahnya jadi kemana-mana. Jadi seperti itu. Kalau lihat proses hukum ya biarkan prosesnya berjalan, kita sama-sama ngawal kan. Jadi nggak ada lagi yang namanya proses itu diatur oleh pihak-pihak tertentu. Nggak bisa, proses hukum itu kan murni, harus terang, pidananya terang, orangnya terang, motifnya terang, semuanya tuh harus terang gitu kan. Nggak bisa kita menentukan ini harus berapa tahun. Kan garis besar yang disampaikan di medsos adalah bentuk suatu kekesalan seorang ayah sih sebenarnya, lebih kepada itu sih, cuma bukan. Dan prinsip-prinsipnya yang lain sih saya rasa Insanul bukan orang yang seperti itu dia. Ya sebenarnya Mawa juga tahu lah sikapnya Insanul seperti apa, baiknya seperti apa. Di sisi lain, Inara Rusli pasrah dan terima jika jadi tersangka terkait laporan polisi Wardatina Mawa atas dirinya. Lantas, benarkah Inara Rusli sebelumnya telah membantah video yang dituding sebagai bukti dugaan perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pengakuan mengejutkan diutarakan Inara Rusli melalui kuasa hukumnya bahwa ia sudah pasrah dan siap menjalani jika memang dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan polisi yang telah dilayangkan Wardatina Mawa atas dirinya dengan dugaan perzinahan bersama Insanul Fahmi. Namun pihak kuasa hukum Inara Rusli mengaku bahwa pihaknya tetap mengupayakan terjadinya restoratif justice atau perdamaian dengan Wardatina Mawa. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka pihak Inara Rusli juga tetap mengupayakan perdamaian antara Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi. Karena dengan terciptanya perdamaian keduanya, maka restoratif justice dengan Inara Rusli akan tercapai. Untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga pada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga sama mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Selama kedua belah pihak suami istri itu tidak bisa berdamai, selama itu juga perdamaian antara Mawa dengan Inara itu terkatung-katung. Gitu, seperti itu. Karena dalam laporan ini kan yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Ya, jadi Inara itu sudah sudah pasrah ya, sudah menerima lah seperti itu.
Tapi kami kan sebagai kuasa hukum Inara, ya kan, kembali lagi kepada kita support perdamaian yang dilakukan oleh Insanul kepada Mawar. Tetapi kami kan juga sisi lain telah mensupport perdamaian di Kamnak terhadap Insanul Fahmi. Nah, tapi kita juga punya upaya hukum lain. Bila mana ada hal yang terburuk nanti menimpa Inara, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan bukti-bukti yang selama ini pernah kami ajukan di Kamnak, yang kemudian kita sudah berdamai ya, sudah SP3 seperti itu. Tapi saya nggak berharap seperti itu. Saya berharap di bulan Ramadan ini terjadi perdamaian. Tak hanya itu, kuasa hukum Inara Rusli juga telah mengungkap bahwa Inara Rusli telah menjalani olah TKP terkait adanya video dugaan perselingkuhan Inara dan Insanul Fahmi. Pihak kuasa hukum Inara mengungkap bahwa klien mereka mengakui adanya video rekaman CCTV tersebut. Namun dugaan yang berkembang selama ini menyebut bahwa video tersebut sebagai bukti dugaan perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi dibantah oleh pihak Inara Rusli. Pihak Inara bahkan mengklaim bahwa video tersebut hanya editan dan tidak terjadi penetrasi atau hubungan suami istri sebagaimana yang digembar-gemborkan di sosial media selama ini. Karena itu, pihak Inara Rusli pun membantah tuduhan perzinahan atas dirinya dengan Insanul Fahmi. Alhamdulillah kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kami sebagai kuasa hukum Inara hanya mendampingi pada saat pengecekan, karena di pengecekan itu kan tidak hanya melibatkan PPA Renakta tetapi Inavis juga, seperti itu ya kan. Alhamdulillah berjalan lancar, selesai kemarin sekitar setengah 10 sejam lah, tapi mereka juga sudah sampai dari jam 8 sih sebetulnya, seperti itu setengah 10. Nah kita baru keluar dari lokasi itu sekitar jam 10-an lah, 10 kurang, seperti itu. Berarti bisa disebut itu sebagai olah TKP, Pak? Ya, olah TKP. Nah di saat itu ada Inara datang atau gimana? Kalau Inara ya, karena kan kami kan tidak pegang kunci, seperti kunci yang dipegang oleh Inara. Jadi Inara itu satu, dia yang membuka pintunya di dalam, kedua dia pun yang menunjukkan itu, yang menunjukkan sesuai dengan video yang ada. Karena kan itu kan diminta oleh pihak penyidik sesuai dengan video tersebut kejadian. Berarti olah TKP itu satu persatu berada. Karena ini kan masalah asusila, jadi cuma hanya ditunjukkan berdasarkan tulisan, ini CCTV-nya, ini ada sofanya, ini ada di bawah, di lantai dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada rekonstruksi orang, tidak ada. Cuma objeknya aja, yaitu alat-alatnya apa yang ada di ruangan tersebut. Berarti ini bisa disebutkan? Kalau pengolahan TKP atau pengecekan TKP itu kan ada prosedural daripada penyidik. Nah, kita sudah dikonfirmasi, kita berkoordinasi. Nah, kita nggak ada masalah. Buat kita pihak Inara tidak ada masalah. Mereka mau cek TKP, mereka mau melakukan misalkan mengambil barang yang menjadi nanti sesuai dengan video tersebut, silakan. Buat kita nggak ada masalah. Sepanjang silakan pihak penyidik membuktikan adanya terjadi perzinahan secara hukum, seperti itu. Ini kan dalam rangka mengumpulkan barang bukti. Apakah akan masuk dalam delik perzinahan atau tidak? Maksudnya perzinahan di sini adalah delik secara hukum, seperti itu. Silakan aja, itu pihak penyidik. Kami selalu terbuka dengan penyidik, selalu kooperatif apa yang mereka minta. Video itu di sisi lain diakui oleh Inara, tetapi isinya yang tidak diakui. Itu loh. Isinya dalam artian apakah mereka melakukan perzinahan, apakah mereka sudah melakukan dukhul, seperti itu kan tidak dilakukan, seperti itu. Kalau toh mereka misal kita anggap mereka berpelukan dan sebagainya, itu kan bukan berarti perzinahan yang sesuai hukum yang memang lagi disidik oleh penyidik. Jadi menurut saya memang jelas-jelas di situ sudah ada dipenggal, diedit gitu ya, dan waktunya itu
bukan seperti yang tersebar sekarang ini 2 jam, bukan. Itu hanya sekitar 2 menit atau 3 menit gitu. Dan itu sebentar banget waktunya. Memang ada penggalan-penggalan, ada 7 penggalan. Dan itu waktunya hanya sekitar 1 atau 2 menit, itu nggak terlalu lama. Gitu. Kalau dilihat secara hukum, menurut saya memang tidak terjadi perzinahan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.